aman. Yang keempat, situasi masjidnya tidak ada hijab, tidak ada tabir, sehingga laki perempuan campur, sehingga seolah-olah kita berada dalam satu ruangan. Sedangkan kalau sudah ada tabir, ini berarti kita seperti di ruangan, di kamar. Ada 4 situasi ini yang membuat kemudian sholatnya lebih baik di rumah. Tapi kalau kemudian kita tidak punya anak kecil, terus kita bisa jaga diri, artinya di masjid itu kita tidak ngobrol, kita tidak dandan, tidak pakai parfum yang berlebihan, tidak membuat orang jadi menteleng terus mari ngono, nggak ingat sholatnya, tapi itu atau masjidnya itu ada ininya, ada apa? Sutra, ada hijabnya, sehingga jamaah laki sama perempuan itu tidak campur, tapi seperti di dalam kamar. Ya itu yang lebih baik sholat di masjid, karena itu sama dengan sholatmu di dalam rumah, kan sudah di dalam rumah, tidak campur di dalam dengan orang siapa. Jadi itu tadi tergantung sila. Buktinya bahwa para sahabat Nabi yang perempuan sahabi yang kalau di Madinah sholatnya ya di masjid. Bahkan mereka itu anak-anak kecil-kecil juga dibawa ke masjid. Nangis-nangis juga ada area sendiri untuk mereka, untuk ibu-ibu yang bawa anak, dan fine aja gitu, enggak apa-apa. Ya, yang sekarang itu kadang-kadang orang perempuan jadi tidak ke masjid, kecuali lagi dari jalannya tidak aman. Untuk ke situ tuh harus melewati bapak-bapak, preman-preman, terus suit-suit gitu tuh, kecuali di rumah aja. Jangankan ke masjid yang sudah jelas-jelas baik, ke tempat-tempat yang lain juga batasin kalau memang jalannya itu tidak gitu ya, bisa dipahami ini. Jadi untuk perempuan tetap pilih ke masjid yang dekat rumah, memburu jamaah, asal jangan dandan, jangan lipstikan, nggak usah pakai rias-rias buat usaha, biasa saja biar tidak dilihat sama orang. Jelas? Sudah tidak ada ya, jadi kita pakai jamaahnya. Nomor 3, wa qala sallallahu ke Allah. Ini disebut derajat. Nah, jarak hamba ke Allah itu kalau di akhirat ini disebut surga, jannah. Posisi surga menentukan kedekatan kita, dipengaruhi oleh kedekatan kita sama Allah. Kedekatan kita sama Allah paling cepat mencapainya adalah lewat sholat jamaah. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi fa inna Allah yu'tika bil sawaba khamsin wa ishrina. Kalau yang hadis nomor 1 tadi, karena dengan jamaah itu Allah memberimu pahala 25 kali sholat sendirian. Beda. Itu nomor 1 tadi. Ini pahala 25 kali. Tapi kalau ini derajat, dan derajatnya itu langsung naik 27 gitu. Surga kita misalkan di sini, surga Aden, surga Darussalam 1, Darussalam 2, Darussalam 3, dan seterusnya sampai belum bisa naik atasnya. Itu kalau kita sholat jamaah itu langsung naik 27, rank 27. Ini dohor kita jamaah, kita sudah naik 27. Terus sekarang kita hari ini dohor tidak jamaah, kita sudah kehilangan 27. Kalau kemudian teman kita itu tidak pernah ninggal jamaah, kita tidak pernah bisa nyusul dia, karena dia derajatnya sudah lebih dari kita berapa tadi? 27. Dan 27 itu wow, karena 1 derajat itu seperti kita lihat bintang sekarang itu 1 derajat. Sedang jamaah itu berapa tadi? 27. Lihat bintang di atas kan nggak kegapai itu. Saking itu kan gede, bintang sama bumi kan lebih gede bintang, tapi kita nggak bisa lihat saking jauhnya. Itu 1. Jadi bisa dibayangin kalau kita ketinggalan jamaah 1 kali, ya nggak akan terkejar dengan teman atau suami atau keluarga kita yang selalu rutin jamaah. Maka jangan tinggalkan jamaah, karena dia mainnya di derajat, bukan di pahala. Derajat. Cara cepat untuk mendekati Allah, level surga naik dengan cepat adalah sholat jamaah. Maka kalau kita sudah jadi ini habit, kebiasaan, kita bisa merasakan memang beda. Sholat jamaah itu terus mempercepat itu tadi,
kumpulkannya kita dengan teman-teman baik. Kita yang lagi istilah hijrah, apa yang perlu diperbaiki? Sholat jamaah. Karena itu mempercepat apa tadi? Derajat. Dan tidak terkejar. Kita sama anak kita mungkin kalah kita. Oh, dia bisa kalah mungkin. Dia umurnya masih berapa? Dia jamaahnya berapa kali? Kita jamaahnya berapa kali? Hitungannya dari situ tadi. Dan itu rahasia kenapa kadang kita tidak kumpul sama suami. Karena itu tadi. Beda derajat. Dan kita kumpul dengan orang-orang yang sama. Terus apakah nanti kemudian aku nggak bahagia kalau nggak sama suamiku? Itu diambil sama Allah rasa itu nanti. Keingat suami itu sudah diambil karena kita dapat yang lebih oke, ya, daripada dia. Atau sebaliknya kita sama suami tinggian suami daripada kita, bisa nggak kumpul itu karena suami ahli jamaah, sedang kita kok punya pemahaman yang salah. Lebih baik perempuan itu di rumah. Dan di rumah kita tidak ada temannya jamaah, belum ngerti caranya juga bahwa harus qomat atau belum ngerti, ketinggalan kita jamaah karena persepsi yang salah. Itu perlunya ilmu. Jadi jamaah. Kalau toh suami baik hati dia habis jamaah di masjid, kita jamaah lagi sama beliau. Ngerti ya Bu? Tahu maksudnya jamaah ya? Jadi jangan bermimpi kita bisa sama kalau tidak apa? Jamaah. Lanjut. Udah tidak terbiasa ke masjid, kita nemani dia di rumah. Biar kita dapat pahala jamaahnya dia juga. Gitu ya. Tapi kalau di rumah tidak ada teman, ke masjid. Iya. Salat Jumat. Salat apa? Jumat. Salat jamaah yang terbaik adalah salat Jumat. Karena Jumat itu harus sama jamaah. Ya dewean lah khutbah di rumah-rumah. Yang kedua, sholat subuh di hari apa? Jumat. Tapi juga jamaah. Ini apa? Level, maaf ya, ini bisa kok. Level jamaah. 1 sholat Jumat, 2 sholat subuh hari Jumat. Yang ketiga, sholat subuh no Jumat, bukan hari Jumat. Sholat subuh tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Itu derajat sholat jamaah yang ketiga. Berarti terima kasih Bu ya. Berarti subuh itu tidak ada pilihan, harus apa? Jamaah. Tidak ada pilihan, subuh harus jamaah. No Jumat. Terima kasih. Kemudian yang keempat adalah sholat Isya. Yang keempat sholat Isya. Jadi Isya itu biasanya kita Isya kan kadang males jamaah. Padahal dia menempati level keberapa tadi? Sholat apa? Yang kelima, kira-kira sholat apa? Asar. Zuhur nomor 6. Zuhur. Maghrib yang paling gampang nomor 7. Nah, ini derajatnya sholat jamaah. Jadi kita membahas tangkihul qaul. Syarahnya Lughabul Hadis. 1 sholat Jumat. Karena ada dua ya. Yang kedua sholat subuh di hari Jumat. Jenengan zoom like misalnya ngali. Yang ketiga sholat subuh tapi bukan hari Jumat. Kemudian sholat jamaah Isya, jamaah Asar, jamaah Zuhur, dan terakhir jamaah Maghrib. Padahal yang kita tidak pernah tinggalkan itu jamaah Maghrib. Gampang, sangat Kenapa? Itu tadi. Habis mandi ya. Ada pertanyaan? Bentar, lanjut ya. Sampul dicatat? Sampul. Nggak usah difoto, dicatat aja. Difoto kumpul foto-foto yang lain lali. Lupa ya. Nomor 5. Kenapa? Sampul. Kan sama zoom. 3 dan subuhnya itu jamaah, apalagi di masjid. Kemudian dilanjut dengan zikir, boleh zikir-zikir, kita sudah di buku nyawa itu sudah lengkap. Buku nyawa itu kalau dibaca itu bisa nonton sampai matahari terbit. Kalau sekarang matahari terbit itu jam 5 lebih 5. Setengah 5 Isinya jam buku 5. nyawa itu wirid mulai
zikir fajar, apa? Habis jamaah subuh, maksurat, zikir subuh, sampai yasinnya, sampai asmaul husna, sholawat aneka macam sholawat bil qulub, mujiyat, haji, sholawat Ibnu Abbas itu rangkaiannya itu bisa sampai matahari terbit. Tapi kalau ibu punya anak sekolah, jangan ya. Maksudnya Apa toko? nyiapkan anak-anak. Kalau gitu gimana? Penting nyiapkan anak-anak atau penting itu? Pakai zikir maksurat, ya zikir habis subuh sama zikir maksurat, terus kemudian nyiapkan anak-anak. Jadi ibadahnya kita ibadah yang lain, ibadah nyiapkan anak-anak. Tapi jangan tinggalkan doa pagi. Zikir habis subuh sama doa pagi itu jangan ditinggalkan, karena itu menentukan bagaimana 12 jam kita ke depan. Gitu. Meskipun serepot apapun, jangan tinggalkan doa pagi. Minimal itu sampai billahi ma fis samawati wa ma fil mulai al-Fatihah, kulhu, al-falaq, an-nas, billahi al-baqarah, alif lam mim sampai billahi itu diusahakan ke seluruh tubuh. Selainnya nanti bisa sambil gai-gai opo sambil ayo nangani. Billahi ma ayo itu sambil itu. Tapi biasanya ramari-mari. Pengalaman saya dulu waktu anak-anak masih kecil tidak selesai kalau zikirnya sambil bolak-balik dibolak-balik. Iya anak butuh aja loh, nggak naik-naik. Kok yang anak butuh lagi? Bisa naik itu kalau kita lagi nyetir mobil, nyetir motor itu kita bisa. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi kalau punya anak ada ibadah yang lain, yaitu memuliakan anak-anak, melayani anak-anak, karena itu juga termasuk ibadah, gitu ya. Tapi ini tadi pahalanya seperti itu. Baro'atun minan nar, pembebas dari neraka. Sitrun minan nar, itu ada kalimat yang berbeda. Sitrun itu namanya tabir, sutron itu tabir. Sitrun tabir. Ini berarti kita masuk neraka, tapi kita ditabiri. Kenapa? Karena kita rutin jamaah subuh plus zikir sampai matahari terbit. Kalau ibu-ibu anaknya sudah kelas SMP itu sudah bisa mandiri ya. Anaknya udah mondok SMP itu pondokan aja biar kita bisa dapat ini. Hari subuh bisa full wiridan sampai sampai matahari terbit. Nanti di pondok anaknya diajak wirid sama gurunya. Nah di rumah kita juga wirid. Meskipun SMP kalau di rumah itu ya dia kudu ngomel nek pagi itu ya. Jadi susah dapat ini. Makanya udah tabir dari neraka, berarti kita yang masuk neraka ini jurang. Kita masuk neraka tapi ditabiri. Kita ada tabir. Kalau kemudian yang kedua, wabari aminan nar, pembebas dari neraka. Nama kita masuk grup ahli neraka. Di surga nggak ada nih nama grup. Di dunia ini kan sudah ada kan grup apa kan sudah ada. Tapi kita nggak tahu takdir kita. Nah nanti kemudian ini amalan ini bisa mengeluarkan kita dari grup ahli neraka. Amalannya apa tadi? Jamaah subuh sampai. Mudah-mudahan kita nanti meninggal itu ketika sudah istiqomah mengamalkan ini. Masih ada kesempatan karena kita sekarang masih hidup dan anak-anak sudah beranjak besar. Maka jangan sampai ya anak-anak besar ngerepoti. Kita nggak bisa ngamalin. Malah justru anak-anaknya kalau bisa diajak ini biar mereka juga terbebas dari Ibu jangan merasa sudah safe kalau anak-anak sudah besar, kalau mereka belum ngamalin, belum punya pegangan zikir, itu kita belum safe. Kalau mereka masih sekolah dan belum zikir, belum safe, belum aman kita. Karena hal yang sama untuk kita itu juga bisa melindungi anak-anak. Semua amal-amal yang kita ajarkan itu untuk anak juga, asal dia sudah balik. Nanti di bab pendidikan anak kan kewajiban orang tua mendidik anak-anak, termasuk mengajarkan. Mendidik adab itu yang diucapkan dan yang dilakukan, itu disebut adab ya. Boleh dilanjut sekarang. Jadi sitrun itu tetap masuk neraka. Kok masih tetap masuk neraka? Mungkin masih sebentar ngamalkannya, belum cukup untuk membayar dosa-dosa. Atau kalau sudah lama mengamalkan, terbebas dari neraka. Kemudian nomor 5 ya? 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.